Kita para wanita cukup melakukan 4 hal ini aja, maka kita bisa masuk surga dari pintu mana saja yang kita mau. Apa saja itu? Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di salah satu hadisnya Rasulullah SAW tentang keutamaannya seorang wanita apabila melakukan 4 hal ini aja. Hanya 4 hal aja kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang kita mau. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga, kita bisa milih nih mau masuk pintu surga yang mana yang kita mau. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, "Idza sholatil mar'atu khamsaha," kalau seorang wanita itu menjaga sholatnya yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan menjaga puasa bulan Ramadannya, wa hafizat farjiha, menjaga kemaluannya, kehormatannya, wa ata'at zaujiha, dan taat kepada suaminya, kilalaha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk ke dalam surga, surga mana yang kamu pengen. Kita akan jelaskan satu persatu, kita akan jabarkan secara singkat dan padat. Yang pertama, kalau kita menjaga sholat 5 waktu, itu sangat penting ya. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali bakal dihisab adalah sholatnya kita. Kata Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali bakal dihisab dari seorang hamba di yaumil qiyamah itu tentang sholatnya. Faida soluhat soluha sairu amali. Kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, gak bolong-bolong, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat sairu amali. Kalau sholatnya jelek, sholatnya buruk, sholatnya bolong-bolong, maka rusak juga amalan yang lainnya. Jadi kita jaga sholat yang 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah, itu lebih bagus lagi. Yang paling penting utamakan yang wajib dulu, sholat yang 5 waktu, jangan sampai lalai, jangan sampai bolong, jangan sampai tidak dikerjakan. Yang kedua, supaya tiketnya kita pengen masuk surga, menjaga puasa kita, puasa Ramadan. Yang kemarin punya utang, ayo cepat dibayar hutang Ramadannya, hutang puasa Ramadannya. Bentar lagi udah bulan Ramadan lagi. Jangan sampai kita kena denda gara-gara menunda-nunda membayar puasa Ramadan kita. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zina, jangankan selingkuh, memasukkan lelaki lain ke dalam rumah apabila tidak ada mahramnya, gak ada keluarganya, dan tidak ada suaminya, maka haram bagi seorang wanita memasukkan lelaki yang bukan muhrim ke dalam rumahnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada tamu lelaki atau ada kurir atau ada apa aja yang bukan mahram kita lelaki datang, maka cukup di teras rumah saja, jangan memasukkan ke dalam rumah. Kalau kita wanita memasukkan lelaki yang bukan mahram ke dalam rumah kita, dan di dalam rumah kita tidak ada orang lagi, tidak ada yang muhrim dengan kita, maka dosa yang bakal kita dapat, naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, taat kepada suami. Apapun yang diperintah oleh suami kita, ayo dikerjakan. Selama tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, selama tidak melanggar kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau suami memerintahkan kita menutup aurat, wajib kita menaati suami kita. Suami menyuruh kita untuk tidak boleh keluar rumah, maka kita wajib menaati suami kita untuk tidak keluar rumah. Akan tetapi kalau sudah bertentangan dengan syariat Allah, suami menyuruh kita membuka aurat, suami menyuruh kita untuk melepas hijab kita, maka di situ kita tetap memilih Allah, karena perintah Allah yang nomor 1 yang harus kita taati. Jadi kalau suami menyuruh kepada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mentaati dalam hal itu saja yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selain daripada itu, kita wajib taat kepada suami kita. Jadi bagi kita para perempuan, mudah untuk masuk surga, mudah juga tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka daripada itu, ayo kita jaga 4 tiket ini. Jaga sholat kita, jaga kemaluan kita dari hal yang diharamkan, puasa Ramadannya jangan ditinggal, dan taat kepada suami kita. Kalau kita melakukan 4 hal itu, insya Allah kita akan memasuki surga sesuai dengan ucapannya Rasulullah SAW, masuk surga dari pintu mana yang kita mau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.